warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama kita hormati tentunya pimpinan-pimpinan kita di Universitas Darul Mandalas, terutama rektor, wakil rektor, dan alhamdulillah ini bergabung dengan kita Bapak Dekan kita, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk sekaligus memotivasi dan shock terapi untuk wakil dekannya yang hadir hari ini alhamdulillah. Kemudian juga kepada seluruh kaprodi, dosen Universitas Darul Mandalas yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama tentunya yang sangat kami cintai dan banggakan anak-anak Bapak mana saja kita berada, yang hadir pada acara Mutiara Ramadan kali ini, yang senantiasa saya lihat ada beberapa nama yang aktif terus ya dari pertama sampai Mutiara Ramadan terakhir ini. Harapan saya semoga berkah ilmunya dan diberikan kemudahan oleh Allah nantinya dalam ibadah puasanya. Yang terutama, yang teristimewa tentunya kepada narasumber kita, yaitu Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dina Anggraini, SE, MSI, kandidat PhD. Insya Allah sebentar lagi ya Bu. Tahun besok ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah ya. Beliau, bidang ilmu beliau itu konsentrasi di akuntansi perpajakan juga ya Bu? Sektor Ya, akuntansi perpajakan tepatnya, Pak. Oh, akuntansi perpajakan, Masya Allah. Pas banget tentang pajak, kita tanya nanti sama beliau ya. Sudah bergabung di Unida sejak tahun 2011 nih, lebih dulu. Ini 2011 itu berarti belum ada universitas ketika itu, Bu ya? Kita masih STIE Masih bergabungnya, STI. Pak. Ya, beliau S1 beliau di Universitas Universitas Andalas, akuntansi 2010 tamat. S2 beliau di Universitas Andalas 2015 tamat, dan S3 beliau sedang sekarang di UPS ya, Malaysia. Insya Allah 2027 ini insya Allah tamat. Kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita tahu bahwa jabatan beliau dulu pernah beliau menjadi ketua Badan Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua yaitu menjadi kepala unit keuangan dan pelaporan Unida. Itu baru belum sampai setahun beliau melepas jabatan karena masuk menjadi wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2005 2029. Untuk pengalaman beliau luar biasa, tidak hanya di Unida saja, tentunya juga di Sumatera Barat beliau juga sudah dikenal. Oleh sebab itu, rugi rasanya kalau adik-adik yang hadir hari ini tidak menginformasikan kepada teman-temannya supaya bisa mendapatkan ilmu yang berharga dari Bu Dina. Ya, untuk judul beliau hari ini adalah akuntansi dalam perspektif Islam. Oke, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah, supaya lebih berkahnya acara Mutiara Ramadan kita kali ini, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik Bu Dina, apakah sudah standby Bu? Sudah, Pak? Kita mau mulai sebentar lagi. Kita punya 3 sesi Bu. Sesi pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua nanti pemaparan dari Ibu lebih kurang 20-25 menit. Kemudian kami minta sekitar 5-10 menit Ibu untuk bisa tanya jawab dengan anak-anak kita terkait pembahasan hari ini. Dan kemudian juga kami juga minta nih kepada Ibu kalau ada nanti bagi anak-anak kita 2 atau 3 yang beruntung yang bertanya untuk bisa diberi reward Bu supaya semangat anak-anak kita Bu. Rewardnya boleh nanti seperti yang disampaikan Pak Edward tadi, mau Ibu kirim dalam bentuk pulsa boleh, dalam bentuk apa boleh, atau nanti setelah Ramadan juga tidak masalah untuk THR. Kami serahkan nanti teknisnya. Tolong dibantu nanti Pak Edward untuk mencatat nama anak-anak kita yang bertanya dalam sesi kali ini, Pak Edward. Baik, bagi Pak Dekan, Pak Bu Wadek yang sudah hadir bersama kita dengan anak-anak Bapak yang Pak cintai, mari kita masuk ke dalam acara kita yang utama, yaitu tentang kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dina Anggraini, SE, MSI, kandidat PhD. Kepada Ibu kita persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Irsad atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini mungkin kita lebih cocok sharing aja ya Pak ya. Kalau ceramah sepertinya
Oh, kurang tepat. Sharing-sharing, Bu. Mungkin Boleh, lebih boleh, boleh. mantap ke Pak Irsatnya nggak mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk berkumpul dengan mengingatnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Mungkin yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Dharma Andalas, dan yang saya sayangi Ananda saya semua di eh, di Universitas Dharma Andalas. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Fakultas Ekonomi maupun mungkin dari Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora dan Fakultas Sains dan Teknologi, Farmasi Sains dan Teknologi. Pada kesempatan singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan tepatnya tentang akuntansi yang perspektif Islam. Mungkin Ananda lihat ya, mungkin yang ilmunya dari akuntansi, mungkin pernah mendengar akuntansi itu sebenarnya apa, mungkin gitu ya. Jadi kenapa ada apa namanya pembelajaran yang ada bidang ilmu akuntansi dan apa hubungan akuntansi ada keterkaitannya dengan Islam. Sebenarnya akuntansi itu sudah ada sebelumnya di penjelasan-penjelasannya di dalam Al-Quran. Kita lihat sedikit pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasi, mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Yang pada artinya ilmu akuntansi itu berkaitan dengan pencatatan transaksi, perhitungan keuangan, dan pelaporan keuangan. Jadi mungkin bagi Ananda yang dari akuntansi mungkin paham, mungkin dari yang lainnya sebenarnya akuntansi ini bisa kita terapkan dalam hidup kita karena dalam diri kita sendiri kita pasti akan adanya transaksi dalam kehidupan. Mungkin seperti membeli barang, penerimaan uang belanja dari orang tua. Jadi sehingga adanya terlihat pendapatan dan beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya kenapa ada bidang ilmu akuntansi atau kenapa harus kita terapkan ilmu akuntansi itu tujuannya agar setiap transaksi kita itu jelas, jujur, dan dapat kita pertanggungjawabkan. Menarik dari konsep ini sebenarnya telah diajarkan dalam Islam sejak dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu menuliskannya." Artinya apa? Eh, kita diminta di dalam Al-Quran jika ada transaksi yang kita lakukan, baik misalnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, meminjam uang teman atau bagaimana, itu kita sebenarnya harus menuliskan atau mencatatkan. Harus kita lakukan pencatatan. Kenapa? Kita ada kemungkinan nanti kesalahpahaman, kesalahan dalam perhitungan, atau adanya khilaf yang terjadi dalam diri kita. Ayat Al-Baqarah tadi itu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi agar tidak terjadi perselisihan dan ketidakadilan. Jika kita perhatikan dari prinsip ini sangat dekat dengan prinsip dasar akuntansi modern. Yang pertama, yang jelas kita harus melakukan pencatatan yang jelas. Apapun transaksi yang kita lakukan dalam ilmu akuntansi, semua transaksi, semua kwitansi yang kita terima itu kita catat dengan jelas. Termasuk dengan Islam, apapun hutang piutang yang kita lakukan itu juga harus kita lakukan pencatatan. Kejujuran dalam laporan keuangan. Kejujuran dalam laporan keuangan mungkin dengan adanya bukti transaksi eh, pencatatan kita itu jelas kita harus ada bukti. Kejujuran itu dilihat dari laporan, dari report yang kita terima. Setelah itu dari kita report yang kita terima, otomatis ada tanggung jawab atas setiap transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, termasuk juga amal ibadah kita juga akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi transparansi dan amanah dalam urusan harta.
Tapi namun jika kita renungkan lagi lebih dalam, sebenarnya konsep akuntansi ini di dalam Islam tidak hanya harta saja atau transaksi saja, tapi keseluruhan perbuatan manusia juga dicatat secara sangat teliti oleh malaikat. Allah SWT berfirman dalam surat Qaf 17 sampai 18 menegaskan bahwa dua malaikat selalu mendampingi manusia untuk mencatat setiap amal perbuatan dan ucapan, suatu di kanan dan satu di kiri. Artinya apa? Adanya keseimbangan dari kebaikan dan kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi ada pencatatan dari sisi kiri dan sisi kanan. Di akuntansi juga ada pencatatan di sisi debit dan di pencatatan di sisi kredit. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan dicatat oleh malaikat pengawas yang selalu hadir, menunjukkan ketelitian perhitungan amal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita seperti sebuah laporan amal. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun yang akan dicatat, setiap kebaikan dicatat sebagai pahala dan setiap kesalahan juga akan dicatat sebagai dosa. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya memiliki kesadaran akuntabilitas, yaitu kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dinilai pertanggungjawaban di hadap Allah SWT. Jadi, kalau di kami di keuangan ya, mungkin Pak Irsat ya, kalau dilihat memang wajahnya agak tegang-tegang kalau melihat kwitansi tidak sesuai dengan apa. Artinya bukan kami tidak mempercayai seseorang atau kami tidak mempercayai, karena kami juga akan mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan kami itu. Sama juga dengan amal kita, apa yang kita perbuat di dunia ini juga akan nantinya kita dipertanggungjawabkan. Lanjut, bahkan daripada hari kiamat nanti, seluruh catatan amal itu akan diperlihatkan kepada kita. Allah berfirman dari surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya, sisi kiri dan kanannya juga terlihat bahwasanya akan dilakukan pencatatan dan juga akan dilakukan pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Dari sini kita dapat bisa mengambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan kita sistem perhitungan yang sangat adil dan sempurna. Tidak ada amal yang hilang dari perhitungan Allah. Jika seorang akuntan harus teliti dalam mencatat laporan keuangan, maka sebagai Muslim kita juga harus teliti dalam menjaga amal dan perbuatan kita. Setiap hari seharusnya kita melakukan muhasabah. Kenapa saya bilang melakukan muhasabah? Melakukan evaluasi diri seperti seorang akuntan. Kalau seorang akuntan datang ke kantor sebagai auditor, melakukan pemeriksaan kepada kita, itu dilakukan setiap tahun, dan kita yang akan diperiksa adalah pencatatan kita, kita seharusnya juga harus membuatkan laporan amal yang kita perbuatkan. Jadi artinya apa? Di sisi perhitungan akuntansi kita bisa melakukan audit terhadap apa yang kita kerjakan selama 1 tahun misalnya. Kalau dalam sisi laporan keuangan. Di dalam segi amal juga kita mungkin bisa membuatkan laporan amal sehingga kita tahu apa yang sudah kita perbuat dalam 1 tahun itu. Apakah kalau kita lihat, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah hari ini kita sudah menambah amal kebaikan? Atau bahkan sebaliknya, ataukah kita tidak ada kebaikan yang kita lakukan dalam 1 hari itu? Yang kedua, apakah kita sudah menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain? Mungkin dalam berinteraksi, kita juga namanya makhluk sosial, mungkin kita ada, mungkin dalam arti bercanda, tetapi kita juga bercanda kita juga menyakiti hati atau perasaan orang lain. Apakah kita sudah menjalankan amanah dengan baik? Mungkin yang mendapatkan amanah atau yang diberi kepercayaan untuk menjalankan sesuatu, mungkin apakah amanah itu sudah kita lakukan secara baik? Itu juga bisa kita lakukan koreksi terhadap diri kita. Sama halnya dengan auditor. Auditor juga melakukan koreksi pencatatan-pencatatan yang kita lakukan, yang kita buat selama penyusunan laporan keuangan. Mungkin bagi orang akuntansi melihat hitungan, udah kita ngitung, udah kita susun rapi-rapi, udah kita apakan, masih juga terjadi kesalahan. Saya selalu memberi ingatan kepada mahasiswa saya yang saya ajar di pengantar akuntansi. Ananda, mungkin Ananda dengan senang hati sudah debit dengan kredit Ananda, sudah balance, berarti Ananda sudah benar.
ternyata pada saat dilakukan audit berikutnya ternyata terjadi kesalahan. Jadi tidak ada memastikan sisi debit dan sisi kredit itu balance itu sudah benar perbuatan kita yang akan kita lakukan. Sama halnya dengan amal kita. Kalau kita tidak melakukan pencatatan, kita tidak melakukan review, berarti mungkin kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Karena akhirnya kesuksesan seorang manusia bukan dilihat dari banyaknya harta, tetapi banyaknya amal baik yang ia akan dihadapkan Allah. Jadi kita jangan melihat dari segi hartanya, tetapi kita juga melihat dari apa amalan yang yang akan kita pertanggungjawabkan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pelajaran dari pentingnya yang bisa kita ambil dari tema ini. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kita untuk jujur dan amanah dalam setiap urusan, terutama dalam urusan harta dan pekerjaan. Akuntansi pasti tidak luput dengan kata-kata pendapatan dan beban. Jika pendapatan kita lebih besar daripada beban, maka pendapatan kita bertambah, sehingga harta kita bertambah. Juga hal itu dengan pekerjaan. Mungkin di pekerjaan semakin banyak beban yang kita terima, dengan ikhlas yang kita menerima, mungkin ada ada apa? Ada suatu kebahagiaan yang harus kita terima. Yang kedua, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita, karena semua akan dicatat dan akan diperhitungkan. Sama halnya dengan kita sebagai makhluk sosial berinteraksi, kita memiliki kebutuhan hidup, kita sebenarnya harus melakukan pencatatan juga untuk memanage keuangan kita. Mungkin kita coba, mahasiswa Anda mungkin bisa mencoba. Berapa sih pendapatan yang diterima oleh orang tua Ananda? Berapa pendapatan yang diterima oleh orang tua Ananda? Setelah itu, berapa anak yang akan dibiayai hidupnya oleh orang tua Ananda? Dan Ananda mengeluarkan diberikan uang oleh orang tua, berapa beban yang Ananda keluarkan. Jadi kalau seandainya Ananda bisa memanage itu dengan baik, mungkin orang tua Ananda bisa terbantu. Misalnya mahasiswa menerima beasiswa. Mungkin beasiswa yang kalian terima itu bisa nanti itu bisa membantu orang tua, bukan menghilangkan tanggung jawab orang tua, mungkin tentu tidak. Eh, Mahnya saja mungkin ada hal itu telah kecil yang tidak perlu dimintakan ke orang tua, kita bisa melakukannya sendiri. Mungkin saya review sedikit ya Pak Irsat ya dengan kondisi ini. Saya waktu di semester 1 tahun 2006 itu waktu awal saya kuliah, itu saya ditinggalkan oleh orang tua laki-laki saya. Sehingga di situ saya sebenarnya muncul merasa apakah saya akan lanjut atau tidak gitu. Apakah beban ini akan saya serahkan ke orang tua perempuan saya. Sebenarnya saya memiliki 3 orang kakak ya. Dan mereka artinya saling mendukung untuk saya menyelesaikan karena kami berempat, 3 di antaranya itu sudah selesai studi. Jadi tinggal satu saya yang sedang melakukan pendidikan. Setelah itu saya berusaha dengan menerima beasiswa dan saya mengumpulkan beasiswa itu sampai tamat sehingga saya bisa menjadikan beasiswa yang saya terima itu menjadikan aset. Saya jadikan aset, saya belikan motor. Sehingga motor itu sampai sekarang saya tidak mau menjualnya. Artinya apa? Itu adalah kenang-kenangan saya bagaimana upaya saya melakukan penghematan atau efisiensi pada saat itu. Saya mungkin mendukung kepada mahasiswa saya yang di Unida. Mungkin kalau waktu zaman saya itu duduk di kafe itu mungkin tidak terlalu ada ya. Mungkin kafenya ada tetapi tidak rame. Sekarang mungkin kalau kita lihat kafe itu sangat ramai dibandingkan kelas waktu dosen mengajar. Mungkin artinya apa? Ketertarikan mahasiswa untuk melakukan efisiensinya mungkin lebih kenyaman dirinya. Jadi artinya dia lebih nyaman duduk bersama-sama dengan teman-teman dibandingkan otomatis biayanya yang harusnya itu tidak keluar menjadi keluar. Jadi eh, cum- coba untuk mahasiswa kita untuk melakukan renungkan, untuk melakukan pencatatan kembali berapa pendapatan, berapa beban sehingga berapa yang harus kalian efisiensikan untuk melakukan penghematan untuk kedepannya. Yang ketiga, kita hendaknya memperbanyak amal kebaikan karena sekecil apapun kebaikan itu akan bernilai di sisi Allah. Sama halnya juga di dalam pekerjaan. Mungkin bagi kita bekerja, melihat orang lain bahagia pada saat pekerjaan kita selesai
dinikmati oleh orang banyak itu lebih bahagia dibandingkan susahnya bagaimana kondisi pada saat kita memperjuangkan itu. Jadi kita lihat di sini apapun itu kita pasti akan dinilai oleh Allah SWT. Semoga semoga kita termasuk orang-orang beriman ketika kita menerima buku catatan amal dari kiamat nanti kita menerima dengan tangan kanan dan penuh bahagia. Kesimpulan yang bisa kita tarik pada sore hari ini, sebagaimana akuntansi mengajarkan kita tentang detailnya sebuah pencatatan, maka ingatlah ilmu akuntansi Allah lebih akurat dibandingkan kita. Jangan sampai kita hanya ahli di bidang akuntansi dunia, tapi kita tidak pandai dalam mengakuntansikan amalan-amalan kita. Semoga kita semua dimudahkan dalam beramal kebaikan dan mendapatkan catatan amal yang baik dalam perjalanan hidup kita. Mungkin itu saja Pak Irsad. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesekali Ibu gantikan saya ngaji nak apa nih Bu terkait tentang masalah akuntansi supaya jamaah ini nanti kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih Bu. Yang paling banyak sekarang pembahasan itu tuh Bu yang minta sama saya itu Bu riba Bu. Ya, Riba Bu, minta masalah riba itu seperti apa. Ini kan termasuk catatan juga nih berhubungan dengan masalah catatan apa namanya tanggung jawab kita nanti dia kira kan. Tapi ini kita tunggu dulu Bu. Ini ada beberapa anak kita yang sudah menyiapkan pertanyaannya untuk Bu Dina ini. nah, oke. Dan ini seperti mana tadi disampaikan Bu Dina, kalau nanti untuk 3 atau 2 orang dia cukup Bu. Nggak usah banyak-banyak Bu Dina. Kecuali Bu Dina ingin mendapat berkah lebih di bulan Ramadan, silakan Bu. Ini ada anak kita yang bertanya, 5 orang yang raise hand, dan 1 pertanyaan dari kolom chat. Tapi tadi saya lihat kolom chatnya yang paling dulu, kalau seandainya Mutiara Amalia bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Bu Dina, kita silakan langsung kepada Mutiara Amalia untuk menanyakan langsung ke Bu Dina. Oke. Nggak Baik, kedengaran Bapak. suaranya. Ya, silakan Mutiara Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Amalia Putri dari Prodi Bisnis Digital, Bu. NIM 25201013. Izin bertanya, Bu, bagaimana seorang muslim dapat menjadikan profesi akuntansi sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan dan keadilan di tengah masyarakat? Baik, Wah, Bu. mantap. Kita kumpul dulu atau satu persatu Bu Wadek? Boleh dikumpul saja dulu, Pak. 3 orang Oke. itu berapa, Pak? 3 orang. Iya, kalau saya maunya 5 Bu, tapi kalau Ibu cukup 3 nggak masalah. Boleh. Oke, baik. Ini ada juga ternyata teman kita, Mr. Yalmiadi dengan Bu Rahmides Rami. Bu Ami juga sudah hadir ya, Alhamdulillah. Kalau mau bertanya silahkan ya. Tapi diutamakan mahasiswa dulu. Ya, baik. Selanjutnya anak kita yang raise hand, Abeto udah sering, Nadia sering ya. Azura Siti Anissa dulu. Silakan Siti Anissa. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Siti Anissa. Izin Bu, Bu Dina, saya mau bertanya Ibu Ya. tentang akuntansi. Bagaimana sih Bu akuntansi syariah mengatasi perbedaan kepentingan antara pemilik modal sama manajemen dan masyarakat Bu? Terima kasih Bu. Pentingan pemilik modal, manajemen, dan masyarakat ya. Ya Bu, ya Pak. Oke. Mantap-mantap tanyanya Bu. Saya sih ngeri dengarannya Bu. Oke, baik. Bentar, Pak Irsad. Yang tadi Boleh, yang boleh. pertama siapa Yang namanya? pertama itu Mutiara, nama Mutiara. Mutiara Amelia. Dia Boleh ulangi bertanya, lagi tadi dia pulpennya bertanya, tinggal. ya nggak apa Bu. Dia bertanya tentang bagaimana seorang Muslim itu menjadikan profesi akuntansi sebagai sarana untuk bisa menebarkan kebaikan dan keadilan di tengah masyarakat. Ini kan berhubungan tentang pencatatan supaya adil dan ada unsur tidak ada unsur ghararnya Bu. Betul-betul ada kebaikan dan mungkin bisa jadi masuk juga kepada berkahnya nanti sekalian di tengah masyarakat ini. Itu yang pertama. Dari yang anak kita tadi sudah catat Bu ya. Sudah. Berarti Yang kedua, yang pertama orang Muslim profesi akuntansi sebagai apa, Pak? sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan dan keadilan di tengah masyarakat. Oke. Itu tadi itu yang anak kita Mutiara Amelia.
Kalau yang tadi anak kita Udah, Siti sudah ya. Oke, sudah. sekarang untuk yang ketiga saya minta kepada anak kita Hikmal Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam. Ismail Permana dari tiga akuntansi 2401 2401 1103. Saya ingin bertanya, Bu, eh, Ya. sejauh mana penerapan prinsip kejujuran dan amanah dalam akuntansi syariah dapat mencegah praktik manipulasi laporan keuangan yang sering terjadi dalam dunia bisnis, Bu? Kamu jangan ceramah juga, panjang kali pertanyaannya satu-satu. Ada Pak ini, Pak. Ya, Eh, yang panjang kali, panjang lah Ibu dengan apa tuh? sejauh Sejauh Prinsip mana kejujuran. penerapan prinsip Nah, kejujuran dan amanah dalam akuntansi syariah, eh, Bu? Oke, ya oke. Ter- Kita masalah kejujuran akuntansi syariah ya. Ya, Oke, Bu. Ya, mantap. Pak. Ini Masih, gimana Pak. cukup 3 Bu atau tambah 2 Bu? Ada lagi? Kalau nggak ada, cukup 3. Ada Bu, ada 3 lagi Oh, anak kita ini malah. kalau udah di akhir ini malah banyak ya, Pak ya? Oh, alah. Betul, betul. Lah, banyak nih, Bu. Karena Ibu, dia gini, Bu. Dia makin lama kita ngomong, makin sedikit banyaknya, Bu. Makin sedikit Ibu ngomong, makin banyak yang tanya. Gitu. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Oke, ini gimana, Bu? Masih akan lanjut atau cukup 3 dulu? Oke, memang 3 ada pula. lagi. Kalau berat, oh banyak, masih banyak. Ada, mana saya 3 lagi, Bu, yang kamu tanya nanti. Oh, kita Luar jawab biasa satu-satu lah semangat. dulu ya, Pak ya. Oke, baik, baik. Itu yang 3 aja dulu, Bu, ya. Nanti kalau Oke. seandainya selesai yang 3 nih, jangan turunkan handnya dulu, nanti kita cek lagi. Silakan, Bu Dina. Oke, baik Pak Ersat, mungkin saya mulai dari Mutiara. Yang pertama, orang Muslim profesi akuntansi ya, sebagai sarana kebaikan keadilan di tengah masyarakat. Jadi kalau sebenarnya kalau kembali kepada diri kita sendiri ya Pak Ersat ya, kalau seorang kita adalah akuntan, kita itu ada sumpah akuntannya. Jadi bagaimana kita profesi kita itu harus kita jaga, harus kita artinya kita dihargai profesi kita itu di tengah masyarakat. Jadi jika seandainya akuntan itu sudah terlihat tercemar, itu mungkin tidak satu orang yang akan kena, pasti profesinya yang akan dikenakan. Jadi kebaikan dan keadilan di tengah masyarakat itu udah jelas bahwasanya di seorang akuntan itu pasti melihat pada menyelesaikan kasus atau apa, pasti dia lebih cenderung melihat bukti. Karena dia sesuai dengan pengertian akuntansi tadi, dia adalah profesi yang mulai mengidentifikasi, mengiktisarkan, mulai mencatatkan, mulai sampai menunjukkan laporan keuangan. Hatinya laporan keuangan itu tidak akan muncul kucuk-kucuk datang angkanya datang sebesar itu kalau sebelumnya tidak ada transaksi atau pencatatan lainnya. Jadi memang kebaikan atau keadilan itu pasti akan dilakukan sedemikian mungkin ya Pak ya, tidak mungkin tidak akuntan saja, semua profesi juga akan seperti itu. Jadi eh, pasti kebaikan yang apa maksudnya yang untuk sarana kebaikan keadilan itu pasti dilihat bahwasanya di mana profesi apa saja pasti kalau di akuntansi dilihat dari bukti-bukti kenyataan realistis atau itu sesuai atau tidak gitu. Jadi mungkin itu untuk mutiara di tengah masyarakat untuk mengejasnya. Jadi kalau seandainya nanti seorang akuntan melakukan kesalahan itu sebenarnya tidak orang akuntan satu orang saja yang akan kena, mungkin imbasnya lebih banyak. Oke, itu yang untuk Mutiara, Pak. Yang untuk Siti Aisyah, Aisyah ya, Pak ya? Iya. Akuntansi syariah, modal manajemen masyarakat dan investor ya, investor manajemen dan masyarakat. Jelas-jelas kalau di dalam syariah ada di apa kita jelas pada saat melakukan penanaman modal itu jelas di awal sudah ditetapkan proporsi masing-masing. Jadi apakah dia sifatnya eh, persentasenya itu di awal sama dengan kayak seperti kita melakukan peminjaman. Pada saat kita melakukan peminjaman itu akadnya sudah jelas apa akad yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak bisa pada saat itu merubah-rubah akad itu tidak bisa. Termasuklah dengan sistem di perusahaan. Jadi juga itu. Jadi di sistem perusahaan juga untuk penanam modal, untuk manajemen itu sudah diatur di awal untuk
bagaimana pembagian hasil atau bagaimana manajemen melakukan reportnya seperti apa. Jadi memang kalau di akuntansi syariah mungkin Pak Irsad itu ya Pak ya, seperti kita jelas bahwasanya kalau di akuntansi syariah itu di awal itu sudah dijelaskan bagaimana pembagian tupoksi tugasnya. Oke, untuk Hikmal, prinsip kejujuran dalam akuntansi syariah. Kejujuran itu tidak di akuntansi saja. Kejujuran itu di mana-mana. Mau di akuntansi, mau dimanapun kita sebagaimana dijelaskan tadi, walaupun di dunia kita selamat, kita pasti kalau tidak apa di akhirat pun kita akan mendapat timpaannya. Jadi tidak di akuntansi saja prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran itu seumur hidup itu. Dimanapun kita berada, kita di sana di mana kita artinya apa? Kalau kita apakan intinya kalau orang bisa melihat kita dari segi profesi kita, bisa melihat kita dari segi nama kita, bisa dilihat dari segi manapun. Jadi kalau masalah attitude itu kita tidak melihat dari prinsip akuntansinya, tetapi kita melihat dari diri pribadi. Mungkin itu saja Pak Irsad. Wah, luar biasa komprehensif nih Bu. Ya, apa namanya? Apa yang Bu sampaikan tadi itu, apalagi terkait tentang masalah kejujuran, itu bukan hanya masalah akuntansinya saja, di semua bidang, tidak terkecuali. Ya, termasuk politik, hukum, masyarakat kita, masuk budaya pun prinsip kejujuran itu perlu diadakan. Kalau enggak, ya budaya korupsi itu kan susah tuh Bu, karena tidak jujur dari awal kan. Makanya seperti ini keadaan negara gitu. Di harapan kita tentu apa namanya apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi situasi dingin untuk kita sekaligus menjadi pengetahuan umum terkait tentang masalah akuntansi. Baik, ini masih ada anak kita yang bertanya apakah masih diizinkan ini Bu Dina? Boleh Pak. Nanti kita bagi Oke. rata aja. Kita Bagi bagi 6 rata ya. aja. Siap, aman ya. Kita masih ada 3 lagi beranya kita. Pertama ada Nadia, Yani, dan Azura. Silakan kepada anak kita Nadia untuk bertanya. Izin Bu, Ya. saya siswa dari Sastra Inggris, sama saya Nadia. Oh, Mau ini nanya, mahasiswa ini ya, Sastra Inggris. Mr. Israt ya. Iya, dia Iya, non Bu. Muslim tapi dia semangat Mutiara Ramadan nih Bu Dina. Dari awal dia ikut ini Bu. Udah semester Wih, 4 sekarang. Ya, silakan oke. Nadia. Eh, ini soalnya bagaimana prinsip akuntansi Bu dapat membantu seseorang membuat keputusan keuangan yang lebih tepatnya gitu Bu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Oke. Bagaimana? Oke. Oke Bu Dina, perlu Oke. diulangi mungkin? Tidak. Tidak, cukup. Nah, silakan mungkin satu-satu nih Bu Dina supaya Oke. nggak susah. Oke. Prinsip akuntansi bagaimana prinsip akuntansi apa tadi Nadia? Ulangin Nadia. Bagaimana prinsip akuntansi dapat membantu seseorang membuat keputusan keuangan yang lebih Oh, tepatnya? Oke, prinsip membantu membuat akuntansi bagaimana? Iya, keputusan kembali keuangan. lagi tadi Nadia, di akuntansi itu kita mulai melakukan identifikasi, mulai mengumpulkan bukti lah dulu. Kita mengumpulkan bukti, setelah kita mengumpulkan bukti, seperti siklus akuntansi. Pada saat kita mengumpulkan bukti, setelah kita mengumpulkan bukti, kita lakukan pencatatan. Setelah kita melakukan pencatatan, kita iktisarkan, kita bikin jurnal, sehingga kita buat laporan, sehingga di laporan itu memunculkan laba atau rugi. Disitulah nanti manajemen keputusan untuk pengambilannya. Jadi manajemen keputusan di dalam akuntansi itu dapat dilihat dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan di mana ya kalau seandainya perusahaan ini rugi, apa upaya yang akan dilakukan? Kalau dia berlaba, apa yang modal laba ini digunakan untuk apa? Apakah kita akan meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menambahkan pembelian alat dari perusahaan atau bagaimana. Jadi di akuntansi itu memang dia melihat prinsipnya di akuntansi itu dia melihat sesuatu itu tidak dalam bentuk hayalan tetapi dalam bentuk report. Dari hasil report itulah baru bisa ada keputusan yes or no-nya. Mungkin itu saja Nadia. Wah, mantap. Sekaligus nih untuk manajemen risiko kita ke depan ya, Bu. Ya, Iya, apa namanya, bisa melihat kan tahun ini kok rugi, tahun ini kok iya, untung apa. Kalau iya. tidak ada catatan yang benar itu Nadia, kita tidak bisa menentukan sikap untuk tahun ke depan supaya ada perubahan. Mungkin kalau seandainya terjadi
apa defisit misalnya dalam keuangan kita kan. Ini kita kan masyarakat Indonesia ini biasanya Bu Dina kan besar pasak perhatian Bu. Ya, Jadi masalah gitu kan. Jadi nggak tahu. Padahal yang kecil itu sebenarnya yang banyak pengeluaran kan seperti beli minyak. Ya kan nggak catat Bu. Beli beli apa? Beli makanan-makanan kecil kan. Hal-hal seperti itu. Oke, ya, baik. makanya mahasiswa sekarang diajarkan Pak untuk mencatat berapa pendapatan dan berapa yang biaya yang harus dikeluarkannya. Ya, Jadi mantap. untuk sebulannya itu, jadi mereka tahu apa yang, makanya saya kalau di akuntansi saya lebih cenderung mengajarkan mahasiswa itu berapa kalian dapat, kalian belanjakan, dan itu untuk sebulan. Jadi sisanya nanti berapa yang harus kalian efisiensikan. Jadi memang betul ada, mungkin kalau dilihat dari Instagram atau apa, ada yang bagaimana cara memanage menabung. Jadi di kita ini seperti di apa ya Pak ya, ada motivasi diri. Saya Ya. bulan ini harus menabung sebesar 500.000 misal. Jadi berapa harus kita lakukan pemotongan seminggunya. Kalau seandainya hidup kita datar ya datar-datar juga. Tetapi kalau misalnya kita melakukan upaya, ada target yang akan kita capai, pasti anak-anak pasti cenderung dia lebih termotivasi diri baik melakukan penghematan atau melakukan efisiensi lainnya. Baik Bu Dina, mohon maaf Bu, istilah di sini hujan sedikit Bu, jadi suara mungkin agak ganggu. Cuman ini juga menarik jadinya Bu, sebelum masuk ke anak kita ini, ada rasio nggak Bu? Rasio emas nggak untuk kita pencatatan ini Bu? Misalnya untuk hidup berapa, gitu. Kemudian untuk belanja konsumsi, mungkin belanja-belanja untuk apa, pernak-pernik berapa, nggak ada rasio emasnya nggak Bu dari ikutan sini? Kalau kita kan, kalau di akuntansi itu Pak, kita harus mengetahui berapa pendapatan yang kita terima. Kan Oh kita tidak berarti, akan, iya, kita kan tidak akan sama, si A, si B, si C kan tidak akan sama penghasilan pendapatan yang diterima. Mungkin ada yang penerima KIPK nih, dapat satu semester 5,9. Itu 5,9 pada saat dikasih jangan langsung dihabiskan. Mungkin dia harus ada upaya melakukan manage uang, bagaimana apa yang harus dilakukan semester ini gitu. Setidaknya ada perubahan setelah menerima dan sebelum menerima. Mungkin itu, Pak. mantap, itu penting Bu ya. Ini kadang mahasiswa ini dia terima uang langsung beli apa? Beli jajan yang mungkin mewah gitu kan atau mungkin beli HP padahal udah punya. Ini kan penting sih Bu supaya apa namanya keberlanjutannya sehingga apa uang UKT-nya terbayar lagi untuk next semester ya. Kan terpakai itu. Iya, mungkin anak-anak kita belum pernah mencoba. Saya udah mencoba, Pak Irsat. Sama Bu. Saya dari SMA itu menabung emas, Oh emas iya. batangan. Jadi saya mungkin anak akuntansi udah pernah saya ajarkan. Jadi Wah, sedikit mantap. sedikit 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 tabung sehingga nanti pada di akhir itu dia Pak kan emas itu tidak turun ya Pak, dia pasti akan naik ya. Ya. Itu Pak. Jadi saya mengajarkan anak-anak itu sisihkanlah seberapa nanti kita beli kan emas itu tidak harus kita beli langsung satu emas, bisa seperempat, bisa setengah, tetapi yang dibeli adalah emas batangan. Jangan beli emasnya emas ini ya. Kalau emas Ya, barang ya. itu kan biaya apanya lebih tinggi dibandingkan emas batangan. Itu saya Jadi udah ajarkan di jadi akuntansi. istilahnya Artinya Bu, apa? Bu Dina, istilah Bu Ya. Dina itu sisihkan Bu ya, bukan bukan Mm-mm. ketika sudah habis semua uang berapa sisa itu kita ambil. Berarti sisihkan itu di awal nih Bu ceritanya Bu ya. Iya, memang harus memanage diri dari awal, Pak. Misalnya, Ya, mungkin anak-anak KIPK dia terima 5,9. Dia sudah tahu dalam satu semester itu ada 6 bulan. Sebulan dia harus membutuhkan berapa. Berapa yang harus dihilanginnya. Mungkin ada nanti di akhir-akhir ada penghematan-penghematan yang dilakukannya. Mungkin itu bisa menambah tabungannya gitu. oke mantap. Mantap. Itu dengar ya untuk anak-anak Bapak semua ini tipsnya luar biasa dari Bu Dina ya. Jangan diundur setelah habis sisa-sisa 2.000 3.000 itu baru ditabung. Sebelum habis justru ditabung. Kita Iya, disisihkan uangnya dulu. Baik, ini masih ada satu lagi lah Bu ya. Ini oke. kalau saya ini ada dua sebenarnya, tapi kalau masih ada nggak si Yani dengan Azura di sini nih? Ya kita bagi enam kata Ibu tadi ya. Yani Iya, dulu Masih boleh. ya. ada, Pak. Oh, Oke, masih silakan ada. Azura Ibu dulu. Saka udah pulang tadi. Kalau udah pulang, udah selesai kita. Silakan Masih Azura. dengerin dari tadi, Bu. Oh, masih Alhamdulillah. dengerin. Oke. Silakan Azura. Silakan Azura. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura dengan NIM 23121025 dari Prodi S1 Manajemen. Izin bertanya, Bu, ini mengenai transaksi jual beli, kan ada akad murabaha gitu kan, Bu. Nah, dalam transaksi jual beli murabaha,
penjual wajib mengungkapkan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli kan Bu. Mengapa pengungkapan ini menjadi syarat esensial dalam akuntansi syariah Bu? Gitu Bu. Terima kasih. Oke. Ya, kalau di akuntansi syariah itu jelas pada saat kita melakukan pembelian, murojaah itu jelas berapa akadnya, berapa harga pokoknya, berapa ininya. Jadi sebenarnya di Islam itu kan diminta untuk melakukan secara transparan, terbuka. Jadi tidak ada walaupun sebenarnya margin yang didapatkan berapa itu memang harus diketahui oleh si pembeli itu gitu. Sehingga tidak ada yang apa namanya yang tidak ada yang kategori ditipu di belakang itu yang disebut. Jadi karena di Islam dijelaskan bahwa misalnya transparansi itu penting. Oke, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu benar ya. Ya, murabah itu kan apa istilahnya akad yang harga pokok dan keuntungan itu nggak jelas kan tadi Bu ya. Artinya Iya, kita sepakati dengan pembeli gitu. Sehingga dia tahu iya, modal kita. Nabi Muhammad tuh gitu tuh. Dia sampaikan ini modal saya mau jualnya segini. iya, Karena ada berhubungan dengan masalah usaha di situ. Jadi biasa saja. Misalnya satu keuntungan tuh ada yang lebih dari 10% misalnya. Tapi apabila memang kedua belah pihak setuju tidak masalah. Karena ya Bu Dina ya. iya. Baik, terima kasih Oke. anak kita Azura. Terakhir ini dari Yani. Silakan Yani, apakah masih hadir Yani? Eh, terima terima kasih sebelumnya Pak. Ya, Perkenalkan nama saya Yani Oktaviani dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 22240007 Pak. ya, Saya jangan izin nangis, untuk biasa aja. bertanya Terus aja. Bapak Ibu, pada saat ini Ya. pada zaman ini banyak mahasiswa menggunakan pembayaran digital seperti kris untuk transaksi sehari-hari. Dalam perspektif akuntansi Islam, bagaimana penggunaan sistem tersebut dapat membantu meningkatkan transparansi dan pencatatan keuangan yang jujur, Bapak Ibu. Apalagi saya juga termasuk salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP yang sering menggunakan kemudahan tersebut. Bagaimana caranya memastikan bahwa kemudahan tersebut dapat sejalan dengan prinsip amanah dan pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan menurut Islam? Begitu, Pak Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bapak Ibu. Biasa Oke. pertanyaannya Bu. Ya, 3 paragraf. Ya. Silakan Bu. Oke. Iya, gini ya nih. Kris itu adalah QR itu adalah media pembayaran. Ya, kalau pengendalian diri itu kembali lagi kepada kita ya. Kalau media mau tunai, mau cash, mau transfer, mau QR itu adalah medianya. Jadi kalau dari perspektif itu tidak ada masalahnya, tidak maksudnya tidak ada apanya bermasalah. Akan tetapi kembali lagi dengan kebutuhan. Ya, kalau misalnya dengan QR itu sangat-sangat mudah, misalnya nih, mungkin Yani lihatlah live TikTok. Pada saat Yani memiliki bank digital, itu pasti transaksi Yani mungkin tidak terkontrol lagi. Mungkin Yani tidak terkontrol lagi melakukan transaksi itu. Tetapi kalau misalnya Yani memisahkan, ya, memisahkan misal uang tabungan dengan uang yang bisa Yani kelola memang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu mungkin lebih bisa memanage keuangan Yani. Artinya apa? Kalau seandainya satu rekening ini memang bisa digunakan dengan QR, transaksi lainnya, yang satu lagi itu yang non ATM. Jadi memang itu khusus untuk menabung sehingga bisa melakukan apa yang tadi menabung. Dia sebenarnya menabung itu mulai dari diri kita. Awalnya nih saya nabung, tapi kalau medianya ada untuk transaksi jual beli lancar, apalagi sekarang kondisi jual beli itu gampang, bisa lewat GoPay, bisa lewat Gojek, bisa lewat apa, itu sangat untuk mau menabung itu sangat lemah bagi kalau menurut saya. Makanya saya lebih cenderung memisahkan tabungan yang memang untuk konsumsi kehidupan sehari-hari, di mana satu lagi tabungan yang memang untuk jangka panjang. Mungkin itu saja Pak Wah, Irsan. mantap, clear banget Bu. Jadi terlihat ya, mana yang untuk bisnis, mana yang untuk benar-benar kita tabung supaya tidak Iya, tidak termakan tabungan kita. Mungkin ada tabungan hari tua sebagainya, tapi karena sudah hedon hidup terlalu mewah, itu kan, terlalu mudah dan mewah, akhirnya terpakai juga. Ini luar biasa Bu Dina, masya Allah ya. Ini walaupun sebenarnya kurang nih waktu kita nih Bu. udah cukup tuh Eh, Pak. ya,
Oke, baik. Bu Dina, pertama tentu terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan kepada kita ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Sedikit mungkin kalau saya salah nanti tolong Ibu benarkan lagi. Jadi dari pandangan saya ternyata bahwa akuntansi dalam perspektif Islam ini tidak hanya sekedar teknis catatan transaksi keuangan, tapi juga di sini merupakan bagian ada nilai moral dan spiritual juga. Terutama yang menekankan kejujuran, adil, transparansi, tanggung jawab itu yang paling utama. Jadi dengan demikian mungkin bisa kita simpulkan bahwa akuntansi dalam perspektif Islam ini merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya teknis saja, tapi juga berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritual. Yang tujuannya tentunya menciptakan keadilan ekonomi, itu transparansi, tanggung jawab, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mungkin ya yang bisa kita ambil bersama. Semoga ada hikmahnya untuk kita bersama. Tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen yang juga tadi Mr. Yalmiadi ini sampai sekarang masih hadir menemani kita, dan Pak Heru juga, Bu Ami tadi juga hadir bersama kita, dan mohon maaf yang belum tersebut nama-namanya semua ya. Dan mungkin ini juga sekalian disampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini juga adalah hari terakhir Mutiara Ramadan kita untuk tahun 2026. Insya Allah kalau umur masih sama panjang, kita akan ditemukan lagi di tahun 2027 dalam Mutiara Ramadan yang jauh lebih berkah dan jauh lebih bermakna, dan tentunya dengan pemateri yang lebih bervariasi. Terima kasih sekali lagi Bu Dina, semoga manfaat apa yang Ibu sampaikan. Terakhir, saya sampaikan kepada seluruh anak-anak Bapak bahwa Unida sudah, ya. Bentar Pak Ersat, mungkin minta bantuan yang 6 anak tadi Japri saya. Siap. Pak Idwar bisa tolong dibantu Pak untuk nama-nama anak kita itu Pak. Alamat kirim ke Bu Dina tuh, cuman anak-anak tuh mungkin saya chat ya di kontak nih chat nomor telepon saya, nanti Japri Ibu ya. Boleh Bu. Tadi ada Azura. Ya, Azura, Nadia, Yani, kemudian Siti Aisyah, Mutiara, dan Hikmal. Jadi boleh habis pula utang saya Pak Irsat. Iya betul. Jadi boleh nanti di WA-kan Ibu tuh, nomor Ibu sudah dikirimkan di bawah. Sampaikan, jangan bohong-bohong ya. Ini nama Ibu situ dulu. Ya. Kalau ada yang memang rezekinya, insya Allah diberikan oleh Ibu. Ya. Jadi ini satu lagi yang perlu disampaikan Ibu Dina terkait tentang masalah penerima mahasiswa baru kita di Unida. Itu tolong saling berkabar kita kepada rekan famili kita, adik-adik kita terutama yang anak SMA, SMK yang kelas 12 gitu ya, atau MAN sederajat, supaya bergabung ke Unida, supaya bertambah juga nanti rekan-rekan kita, sanak famili kita di Unida, insya Allah ukhuwah kita jalin terjaga dan satu rahim kita semakin luas. Ini juga ada beragam beasiswa di Unida, ada yang 25% sampai 50%. Bahkan ada juga nanti beasiswa untuk anak yatim piatu. Oleh sebab itu, bagi yang mengabarkan tentunya akan mendapatkan pahala di bulan Ramadan, apalagi pahala di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Semoga Pak Irsat, mungkin tambahan Pak Irsat, selain pahala juga ada agent ya Pak Irsat ya. Ada reward yang diberikan oleh kampus. Ini memang dari awal nih. Jadi untuk Ananda Ibu semua, Ananda boleh pergi ke sekolah mempromosikan kampus. Jika Ananda bisa membawa adik-adik Ananda, dampingi sampai mereka daftar ulang, nanti kampus akan memberikan reward ucapan terima kasih kepada Ananda. Mungkin itu Pak Irsat tambahannya. Masya Allah, terima kasih Bu Wadek. Ini beliau karena memang sebagai wakil dekan pernah menduduki posisi keuangan juga, dan sekarang juga di posisi kuat di penerimaan mahasiswa baru. Maka oleh sebab itu tuh harapan kami bagi anak Bapak yang pulang kampung, jangan hanya sekedar pulang, bawalah teman-temannya lagi, adik-adiknya untuk datang ke Unida, supaya tadi banyak hal. Yang pertama, berkah bulan Ramadan untuk kita, pahala di dunia wal akhirah. Yang kedua tadi, adik-adiknya yang mungkin kurang mampu dapat 10 besar, 10 yang pertama bisa dapat 25% atau 50% beasiswa. Dan yang ketiga, Adinda sendiri insya Allah akan ada reward nanti tersendiri dari universitas. Itu Bu Dina ya. Baik, demikianlah acara kita untuk hari ini, dan demikian pula lah untuk acara kita Mutiara Ramadan untuk tahun ini. Insya Allah tahun besok kita jumpa lagi. Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti kirim, jangan lupa ya. Oke Pak Irsat, saya keluar ya. Terima kasih Bu. Selamat berbuka puasa dan selamat lebaran. Baca WA Bu Dina, jangan lupa WA tuh. Irsat, waktu gue Irsat.
Oke, yuk. Siap, siap, Pak. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak anak-anak Bapak ya. Dayal, masih sih kok Dayal? Bu Ami, Pak Ketua, kita izin live ya Pak. Bu Assalamualaikum. Anet nak disapu dong sama Pak Itu Bu Anet Ustaz. situ. Mana terempat Bu Anet? Saya Bu Anet. Mana Bu Anet nih? Ampun, ngecek-ngecek nama Bu Anet. Rita Sebentar Rosali Caniago tuh Bu Anet tuh. Mana? Sebentar. Oh Rita. iya. Itu nak nampak nama Ibu Biasu itu kan Bu Anet langsung. Masya Allah. Ya Bu Anet, dan ini memang terakhir ya Bu Anet, seperti sudah kamu sampaikan kemarin Ibu. Insya Allah Ya. tahun besok itu hari keempat mau minta kepada Ibu. Hah? Insya Allah Bu. Oke, izin maulid batin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Semoga berkah Ramadannya Bu ya. Amin, amin ya. Oke, izin lihat Bapak dan Ibu. Bu Anet, Assalamualaikum.